أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها لابتغاء مرضات الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
وقال آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Penguasa tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Dialah Allah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, kasih sayangnya tak terbilang. Salawat bertaburkan salam kami haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedatangannya membawa kedamaian untuk seluruh alam ini. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang terkumpul di masjid ini termaktub dan tertulis dalam tinta emas sebagai deretan umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan bisa melanjutkan perjuangan beliau dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat indah ini, lewat mimbar yang sangat mulia ini, sekaligus di hari yang penuh dengan kemuliaan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan modal takwalah hidup kita dijamin oleh Allah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Hanya dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hanya dengan berzikir, hanya dengan niat kepada Allah, hati kita semua akan menjadi tenang. Semua permasalahan apapun itu, hanya dengan berzikir kepada Allah, hidup kita akan mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, hati kita, semua permasalahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zikir itu tak ubahnya seperti obat. Ia memiliki dan bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang, maka seseorang itu harus bertanya kepada ahlinya, obat apa yang harus diminum yang sesuai dengan penyakitnya, dan berapa dosis yang ia telan sepanjang pagi hingga malam harinya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Nabi Yunus adalah seorang nabi, tetapi beliau pernah diuji oleh Allah ketika ia meninggalkan kaumnya. Dilemparkan dia ke lautan, dimakan oleh ikan raksasa, oleh ikan hiu yang besar. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menolongnya. Bahkan dia sendiri tidak bisa melepaskan diri dari malapetaka yang ia hadapinya. Hanya satu yang dapat ia lakukan, dia adalah meminta pertolongan kepada Sang Pencipta, dan Sang Pencipta sendiri yang menelannya dengan mengucapkan kalimat tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Ketika doa ini diucapkan berulang-ulang kali di dalam perut ikan hiu, di dalam ikan raksasa,
secara istiqomah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Ini diulang-ulang terus. Lalu dijawab oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus dan kami lepaskan ia dari krisis kegelapan, dan begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat lain pun Allah juga berfirman, falaula innahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Yunus itu bukan termasuk orang yang ahli membaca tasbih, niscaya ia akan tetap berada di perut ikan hiu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jelas Allah menyebutnya bahwa lepasnya Yunus dari krisis kegelapan karena ia menggantungkan kelemahannya, karena ia menyandarkan ketidakmampuannya kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika ayat ini turun, para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya berlaku untuk Nabi Yunus kah, atau juga berlaku untuk kita-kita ini yang beriman? Rasulullah menjawabnya, lanjutkan, teruskan ayat itu sampai ke ujungnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja orang yang merasa beriman kepada Allah, dia hidup penuh dengan kegelapan, dia hidup penuh dengan kesulitan, dia penuh hidup dengan malapetaka, musibah apapun bentuknya itu, bacalah tasbih Nabi Yunus, insya Allah Allah pasti akan keluarkan mereka dari kehidupan yang penuh kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Zakaria termasuk orang yang hidup dalam kegelapan. Betapa tidak, sampai umur 120 tahun, istrinya itu 79 tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Tetapi beliau tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Beliau selalu berdoa kepada Allah secara kontinu, istiqomah, terus menerus. Doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah Gusti, berikanlah kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Berikanlah kami anak ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang mendengar ya Allah. Doa ini selalu diulang-ulang terus oleh Nabi Zakaria. Tidak lama kemudian Allah menjawabnya, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu sawya. Wahai Zakaria, kami akan berikan kabar gembira bahwa kami akan memberikan engkau keturunan yang baik-baik. Lalu Zakaria bertanya lagi, ya Allah, bagaimana mungkin ya Allah, aku punya anak, punya keturunan, sedangkan umurku sudah tua ya Allah, umurku sudah 120 tahun dan istriku adalah mandul muda. Wahai Zakaria,
urusan itu gampang bagiku. Aku ciptakan engkau dengan sempurna ini. Dulu kau bukan siapa-siapa, dulu kau bukan apa-apa. Lalu Zakaria bertanya, Rabbi ja'ali ayah, ya Allah, mohon kiranya kalau engkau akan berikan anak, mohon kiranya engkau berikan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya kalau aku akan punya anak? Allah menjawabnya, ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya kalau kamu akan punya, wahai Zakaria, engkau jangan berbicara 3 hari 3 malam dengan kaummu kecuali dengan isyarat. Dan tugas kamu di waktu pagi dan petang adalah berzikir dan bertasbih. Perintah ini dilakoni oleh Nabi Zakaria. Dia tidak berbicara dengan kaumnya 3 hari 3 malam. Dan beliau tugasnya di waktu pagi dan petang hanya untuk berzikir dan bertasbih. Tidak lama kemudian nenek-nenek umur 80 tahun hamil dan melahirkan, namanya bernama Nabi Yahya. Fakharaja ala qaumihi min al-nur. Kemudian Nabi Zakaria ini keluar dari rumahnya untuk menemui kaumnya dan memberikan ijazah kepada kaumnya bahwa bacalah zikir dan tasbih di waktu pagi dan petang. Pasti Allah akan keluarkan kalian semua dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita Nabi Yunus, dia membaca la ilaha illa anta, itu adalah zikir. Subhanaka itu adalah tasbih. 2 paket yang tidak bisa dipisahkan. Janji Allah, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semuanya kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian semuanya di waktu pagi dan petang. Disusul janji Allah, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berzikir dan bertasbih. Janji Allah, liyukhrijakum, kalian semuanya akan dikeluarkan minadh dhulumat, dari kehidupan yang penuh dengan gelapan, ilan nur, menuju kehidupan yang terang benderang. Allah sangat mencintai bagi orang-orang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah berjanji, barang siapa yang membaca zikir tasbih di waktu pagi dan petang, itu janji Allah adalah semuanya, apapun bentuknya masalah yang kau lakukan, pasti dengan istiqomah, pasti Allah akan keluarkan kalian semuanya dari jalan yang penuh dengan gelapan menuju kehidupan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli zikir dan ahli tasbih. Amin amin ya rabbal alamin. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا الله. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.